Baik, bisa langsung dimulai ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di sini wabarakatuh. kami di kelompok PPTL, ini anggotanya saya sendiri, Kabul Ifit, dan ada Mas Febriansah Puji Wahyudi, serta Mas Irfan Sisbian. Nah, kelompok kami di sini akan mempresentasikan tentang pembangkit listrik tenaga gas, yaitu PLTG. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu PLTG. Jadi PLTG adalah suatu pembangkit listrik yang dalam menghasilkan energi listriknya itu digerakkan oleh turbin gas. Dan selanjutnya, jadi ini proses kerja dari PLTG. Sebenarnya ada 5 proses secara garis besar di PLTG. Yang pertama adalah pemasukan udara. Jadi di sini adalah udara dari luar, udara sekitar itu dimasukkan menuju kompresor. Tapi sebelumnya ada penyaring, disaring dulu udara dari luar sebelum dimasukkan ke kompresor. Setelah udara dimasukkan ke kompresor, terjadi proses compression, yaitu di mana udara dinaikkan tekanannya, yang otomatis temperatur dari udara tersebut juga menjadi naik. Setelah itu adalah proses combustion. Combustion di sini udara yang sudah bertekanan dan bertemperatur tinggi yang berasal dari kompresor nanti disalurkan menuju combustion chamber, yaitu ruang bakar, di mana di sini udara yang bertekanan tinggi tadi dicampur dengan bahan bakar, bisa gas ataupun minyak. Jadi yang mana bahan bakar ini dipompa oleh main fuel pump. Setelah itu terjadi proses pembakaran. Jadi ketika bercampur udara tekanan tinggi dan juga dari bahan bakar nanti dinyalakan oleh igniter. Setelah itu menghasilkan energi gas atau gas panas yang mana nanti disalurkan menuju turbin untuk memutar generator. Adapun fase terakhir adalah fase pembuangan, itu gas sisa untuk memutar turbin itu dibuang melalui saluran exhaust. Selanjutnya adalah bagian-bagian utama di PLTG. Jadi ada beberapa bagian utama ya. Yang pertama adalah air inlet section sebagai saluran udara dari atmosfer tadi. Yang kedua adalah air intake, ini berfungsi untuk memfilter udara yang masuk. Yang ketiga adalah kompresor, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu dia berfungsi untuk mengkompresi udara yang masuk dari air intake. Selanjutnya adalah combustion chamber, tempat terjadinya pembakaran. Yang selanjutnya ada turbin gas. Selanjutnya lagi ada generator yang mana nanti menghasilkan listrik dari energi mekanik yang dihasilkan gas. Terus ada transformator. Transformator di sini yang digunakan adalah transformator step up. Jadi energi atau daya yang dihasilkan oleh tegangan yang dihasilkan oleh generator nanti akan dinaikkan lagi untuk kemudian disalurkan menuju saluran transmisi. Selain itu juga di PLTG ada exhaust yang mana ini merupakan saluran tempat pembuangan gas-gas sisa yang digunakan untuk memutar turbin, itu dibuang melalui exhaust. Terus ini penjelasan dari bagian-bagian utama. Yang pertama adalah air inlet section. Di sini berfungsi untuk menyaring kotoran dan debu yang terbawa dalam udara sebelum masuk ke kompresor. Jadi disaring terlebih dahulu. Adapun di air inlet section ini terdiri dari beberapa komponen, beberapa bagian. Yang pertama adalah air inlet housing. Ini merupakan tempat udara masuk, di mana di dalamnya terdapat pembersih udara. Yang kedua adalah inersi aspirator, ini untuk membersihkan debu-debu atau partikel yang terbawa bersama udara yang masuk dari lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah pre-filter, jadi ini adalah penyaringan awal yang dipasang di inlet host. Selanjutnya ada main filter, penyaring utama.
Ini terdapat di bagian dalam inlet house. Yang kelima adalah inlet bell mouth. Ini berfungsi untuk membagi udara yang masuk supaya merata saat masuk ke ruang kompresor. Dan terakhir adalah IGV, inlet guide vane. Ini merupakan blade yang berfungsi sebagai pengatur jumlah udara yang masuk sesuai kebutuhan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Irfan. Monggo Mas Irfan. Chambers merupakan tempat yang digunakan untuk proses pembakaran. Bahan bakar dicampurkan dengan udara yang telah terkompresi dengan temperatur dan tekanan yang sangat tinggi. Combustion liners terdapat di dalam combustion chamber yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya pembakaran. Full nozzle berfungsi sebagai tempat masuknya bahan bakar ke dalam combustion liner. Selanjutnya adalah ignitors atau spark plug berfungsi untuk memercikkan bunga api ke dalam combustion chamber sehingga campuran bahan bakar dan udara dapat terbakar. Crossfire tubes berfungsi untuk meratakan nyala api pada semua combustion chamber. Selanjutnya transition vices berfungsi untuk mengarahkan dan membentuk aliran gas panas agar sesuai dengan ukuran nozzle dan sudut-sudut turbin gas. Selanjutnya adalah flame detector, merupakan alat yang dipasang untuk mendeteksi proses pembakaran yang terjadi. Selanjutnya di sini ada turbin gas, berfungsi untuk membangkitkan energi mekanis dari sumber energi panas yang dihasilkan pada proses pembakaran. Selanjutnya ada generator, suatu alat yang memproduksi energi listrik dari sumber energi mekanis, dan ada dua komponen utama pada generator, yaitu stator dan rotor. Selanjutnya adalah transformator, berfungsi untuk mentransmisikan dan mengubah energi dari ukuran satu ke ukuran yang lain. Transformator yang digunakan adalah transformator step up. Nah, selanjutnya adalah exhaust, merupakan saluran pembuangan udara sisa yang tidak terpakai lagi setelah digunakan untuk memutar turbin. Oke, saya lanjutkan. Alat-alat bantu dalam pembangkit listrik tenaga gas, yaitu starting equipment. Starting equipment berfungsi untuk melakukan startup sebelum turbin bekerja. Biasanya terdiri dari mesin diesel dan motor induksi. Yang kedua yaitu coupling dan aksesori gear yang berfungsi untuk memindahkan daya dan putaran dari poros yang bergerak ke poros yang akan digerakkan. Yang ketiga yaitu loop oil system, berfungsi untuk melakukan pelumasan secara kontinu pada setiap komponen sistem PLTG. Yang keempat, cooling system, berfungsi untuk mendinginkan berbagai komponen pada sistem PLTG. Yang kelima yaitu protection system, berfungsi untuk melindungi peralatan dari berbagai macam gangguan. Yang terakhir, alat bantu dalam PLTG yaitu fuel system, yaitu bahan bakar yang digunakan berasal dari full gas system dengan tekanan sekitar 15 kg per cm kuadrat. Full gas ini yang digunakan sebagai bahan bakar harus bebas dari cairan kondensat dan partikel-partikel padat dengan menggunakan knockout drum. Siklus Brayton adalah siklus yang digunakan pada PLTG yang merupakan salah satu siklus termodinamika. Siklus ini adalah siklus ideal yang digunakan untuk memodelkan turbin gas. Proses 1 sampai ke 2. Proses udara masuk akibat terhisap oleh kompresor. Udara dinaikkan tekanannya. Udara ini yang nantinya akan digunakan untuk proses pembakaran pada ruang bakar. Dengan naiknya tekanan udara akan merubah nilai temperatur udara tersebut. Proses yang kedua hingga ketiga. Proses ini adalah proses pembakaran di ruang bakar. Udara yang
telah dikompresikan, dialirkan menuju ruang bakar, lalu bertemu dengan bahan bakar dan juga sumber panas, lalu terjadilah proses pembakaran gas. Sehingga timbullah gas panas dari proses ini. Pada diagram waktu dan T terlihat adanya kenaikan temperatur yang cukup tinggi. Bisa dilihat pada gambar di atas. Selanjutnya adalah proses 3 ke 4. Proses ini adalah proses ekspansi gas panas terhadap turbin melalui sudu-sudunya. Gas panas melakukan kerja terhadap turbin sehingga terjadilah perputaran. Apabila tersambung ke generator, maka generator pun akan ikut berputar dan bangkitlah energi listrik. Proses keempat kembali ke 1. Secara teori, seharusnya gas panas yang telah digunakan masuk kembali ke kompresor, sehingga nantinya akan kembali digunakan. Pada kenyataannya, gas keluaran turbin gas dilepas begitu saja keluar tanpa dimasukkan ke dalam kompresor kembali. Kelebihan pembangkit listrik tenaga gas. Yang pertama yaitu memerlukan area pembangkitan yang tidak terlalu luas. Yang kedua, biaya pembangunan murah. Yang ketiga, waktu start unit sangat cepat. Yang keempat, keandalan tinggi karena alat bantunya sedikit, sehingga kemungkinan kerusakan juga kecil. Yang kelima, masa pembangunan lebih cepat, sekitar 1-2 tahun. Kekurangan pembangkit listrik tenaga gas. Kekurangannya yaitu efisiensi rendah, biaya pemeliharaan dan produksinya mahal. Kapasitas pembangkit kecil, lifetime pembangkit cenderung lebih singkat. Yang terakhir yaitu daya mampunya sangat dipengaruhi oleh kondisi udara di atmosfer. Baik, terima kasih Mas Irfan maupun Mas Febri. Jadi itu tadi presentasi dari kelompok kami tentang pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun mau diskusi, silakan diposting di e-learning. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.